واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدلالة على الخير و- ور- وطلب والهدى. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang bisa kita rasakan, nikmat yang terus mengalir pada diri kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat nikmat yang lain yang begitu banyak. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat di mana kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beragama Islam termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat serta salam mari tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajari kita bagaimana cara sholat agar kita mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Di mana beliau baginda Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin salat khusyuk, ya, maka kita harus melihat bagaimana salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena beliaulah yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk melihat bagaimana sholatnya beliau. Bagaimana melihatnya? Ya, ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh beliau. Ya, namun hadis dan ayat ini masih global, masih umum. Nah, ya, kemudian datanglah para ulama. Ulama inilah yang kemudian memperjelas, ya, memperinci, ya, mempraktekkan bagaimana sholat khusyuk sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat khusyuk maka harus sama gerakannya seperti gerakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari mulai mengangkat tangan atau berdiri, ya, kemudian kita takbiratul ihram sampai salam gerakannya insya Allah Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, ya. Karena sudah belajar dari mulai kecil dan dipraktekkan, alhamdulillah sampai sekarang, ya, pun masih mempraktekannya. Ucapannya juga harus sama, ya, tidak boleh dikarang-karang, harus sesuai dengan, ya, petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mulai takbir sampai baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca sampai salam. Semua ucapan dan bacaannya
adalah sesuai dengan bimbingan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Bapak Ibu pun sudah hafal di luar kepala ya bacaan-bacaan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, nah inilah yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan dari kita ya. Apakah tumak ninah kita sudah sama seperti tumak ninahnya Nabi ya. Di dalam sholat itu butuh ketenangan ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat liyas sholatu qurratan ya li." Dijadikan untukku sholat sebagai penenang ya, sebagai pengistirahat atau sebagai rohah ya, relaxing buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu sebuah terapi bagi Rasul untuk mengistirahatkan ya, untuk kembali merefreshing ya jiwa dan raganya agar kemudian beliau lebih semangat lagi dalam berdakwah, beliau lebih fresh lagi ya, beliau lebih siap lagi untuk menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sholat itu bukan sebuah beban ya. Sholat itu bukan sebuah paksaan. Tapi sholat harus dilakukan dengan sukarela dan kita harus ya sadar ya. Kita harus sadar dan mengakui bahwa sholat adalah kebutuhan kita semuanya. Kebutuhan jiwa dan raga kita semuanya gitu ya. Sholatlah yang akan menyelamatkan kita. Sholatlah yang akan memperbaiki kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, hakikatnya dia sedang memperbaiki ya kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Ya. Barang siapa yang sedang me, me, membiarkan sholatnya atau tidak peduli dengan sholatnya, merobohkan sholatnya, berarti dia telah memberantakan kehidupannya, dunia atau akhiratnya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus tenang di dalam sholat. Jangan terburu-buru ya, jangan cepat-cepat. Pikiran harus ditenangkan terlebih dahulu, nafas juga ditenangkan, jangan bernafas dengan cepat ya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Kemudian juga sadarkan diri, bilang kepada diri kita masing-masing, saya mau sholat, saya mau menyembah Allah, saya mau menghadap Allah, saya akan berbincang-bincang dengan Allah ya. Maka harus disadarkan terlebih dahulu. Minta perlindungan kepada Allah, minta tolong agar dikhusyukkan di dalam salat kita. Ya, sedikit demi sedikit Bapak Ibu, ya, walaupun mungkin perubahannya tidak banyak tetapi lama-kelamaan akan semakin terlihat ya. Seperti kita belajar membaca Al-Quran dulu kan belajar Iqra ya. Sedikit demi sedikit lama-lama kita sudah bisa membaca Al-Quran gitu. Perkembangannya memang tidak terlihat tetapi ada perkembangan itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita tiru dari baginda Nabi adalah tafakurnya ya. Maka di dalam sholat harus paham arti apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harus paham ya Bapak Ibu. Kalau kita belum paham atau belum hafal artinya, harus dihafalkan. Ya, jadi sholat ya
Sama seperti kita ketika belajar mengendarai motor atau mobil harus hafal mana yang namanya rem, mana yang namanya gas, mana yang namanya starter, harus hafal itu semua. Kalau nggak hafal ya bisa kecelakaan, ya bisa kecelakaan. Harusnya harusnya nginjek rem malah ngegas, nabrak gitu ya. Harusnya sen kanan malah sen kiri. Nah, sholat pun seperti itu. Butuh hal-hal yang harus dihafal. Karena kalau nggak dihafal tidak ada di dalam kepala gitu ya. Nah, kalau dihafal ada di kepala, nah nanti dari situlah kemudian akan mulai tumbuh ya pemahaman ya. Kemudian memahami atau mengerti maknanya saja juga tidak cukup ya. Harus tadabur, harus menjiwai, harus menghayati apa yang kita baca, harus mendalami gitu ya. Seperti filosofi yang sudah kita sampaikan, jadi sholat itu seperti kita mau makan kelapa, buah kelapa. Ya, buah kelapa ini untuk dimakan harus dikupas terlebih dahulu, ya tidak bisa geluntungan gitu ya, bulat-bulat dimakan nggak bisa, ya gigi kita nggak mampu, harus dikupas lebih dahulu. Setelah dikupas batoknya harus dilepas, kemudian ya kita kelapanya itu harus dikecil-kecilkan terlebih dahulu. Nah baru setelah itu dikunyah, ya bisa diparut, bisa diapa, terserah mau dibikin apa. Nah, begitupun di dalam sholat ya. Kalau orang sholat cuma tahu bahasa Arabnya saja, hafal bahasa Arabnya saja, tapi nggak tahu artinya, ya nggak bisa khusyuk. Atau tahu artinya saja, tapi tidak menjiwai, ya tidak bisa menghayati, tidak tenang di dalam sholatnya, juga tidak khusyuk. Orang Arab yang bisa bahasa Arab pun belum tentu mereka khusyuk ya. Pernah di zaman Nabi sahabat itu sholat ya sangat cepat sekali ya. Padahal di situ dilihat oleh baginda Nabi ya. Nabi melihat kemudian setelah selesai sholat dipanggil. Kemudian ditegur oleh Nabi ya sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat gitu. Jadi kalau kita sholat terlalu cepat gitu ya, tidak tumak nina, tidak tenang di dalam sholatnya, itu dianggap belum sholat itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Mencerminkan ya tindakan di luar itu orang sholat dengan tubuhnya sering gerak-gerak, ya, matanya memandang kemana-mana, kanan, kiri, atas. Nah, itu juga mencerminkan di dalam hatinya. Ya, mencerminkan di dalam otaknya ya. Tetapi tidak menjamin orang yang ketika sholat kemudian tubuhnya sangat tenang lalu pikirannya dan hatinya pasti tenang, tidak jamin ya. Ya, ada juga yang tenang secara luarnya tapi di dalamnya juga berkecamuk ya, sedang ada gelisah ini, sedang ada masalah atau pikirannya ya memikirkan kemana-mana begitu ya. Jadi kedua-duanya baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, secara nampak luar ataupun dalam ya harus kita perbaiki Bapak Ibu yang Bu. Harus kita latih. Jadi sholat khusyuk itu bukan ilmu instan. Sholat khusyuk itu adalah ilmu yang harus dipraktekkan, yang harus dilatih, yang membutuhkan waktu ya sampai menjadi sebuah keterampilan ya, sebuah kemampuan untuk bisa kita lakukan di setiap sholat yang kita lakukan sehari 5 kali ya. Sayang sekali Bapak Ibu kalau kita sudah puluhan tahun sholat tetapi sholat kita ya begitu sajalah. Gimana sholatnya? Ya gitulah gitu ya. Kayak tidak ada sesuatu yang dinikmati, tidak seperti
kalau kita makan itu kan ya, makan itu kan enak gitu. Kita pelan-pelan makannya, kita nikmati, kita kunyah begitu. Harus ya, sholat pun harus menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, kebutuhan kita ya. Bahkan sholat itu makanan buat hati dan roh kita. Kalau badan butuh makanan, nasi, lauk pauk, ya, minuman. Nah, ternyata roh kita juga butuh makanan. Makanannya adalah sholat ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah eh, saya mengulang lagi tentang ya definisi sholat khusyuk agar kita bisa kembali lagi merefresh ya, karena kita itu terkadang ya lupa, terkadang atau apa udah tahu tapi lupa lagi, maka perlu diingatkan. Manusia itu harus selalu terus diingatkan. Jadi di dalam sholat perlu kita ada tumak ninah, tenang ya, suasana jiwa dan raga dalam kondisi tenang, tentram, damai. Ya, walaupun kita sebenarnya banyak masalah, ya sebenarnya kita banyak problem, banyak urusan-urusan. Ya Allah tahu semua kita pasti punya masalah masing-masing. Masalah ekonomi kah, masalah kesehatan kah, masalah hubungan manusia, ya. Tetapi ingat bahwa semua masalah-masalah kita itu akan selesai dengan sholat. Semua masalah-masalah kita itu lebih kecil daripada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Ya. Tetap kita itu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Tapi jangan ya kita mengandalkan otak dan kekuatan kita. Otak dan kekuatan kita itu terbatas. Ya. Otak dan kekuatan kita itu maha kecil, maha lemah. Yang maha besar, maha kuat, maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu apa? Dalam sholat itu ada suasana jiwa, ya, ada raga, dan dalam keadaan tenang, tentram, dan damai. Karena kalau belum tenang, gelombang otak kita masih beta, ya, maka ada 8 atau 9 pikiran atau ingatan yang melintas di kepala kita, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ditenangkan terlebih dahulu, harus ditenangkan. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, lemaskan otot-otot tubuh, ya. Kemudian setelah itu berpikir atau bertafakur, memikirkan apa yang kita baca, ya. Isi otak kita dengan arti-arti yang kita baca, ya. Harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat, ya. Karena kalau nggak diisi, maka akan diisi dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Otak atau hati kita kalau nggak diisi dengan bacaan-bacaan sholat, tidak kita hadirkan makna-makna bacaan sholat, maka akan diisi dengan yang lainnya, begitu. Ya, sehingga tidak heran kalau kita sholat kok otak langsung ya membayang-bayang, terbayang-bayang, terbang ke sana kemari, tidak sadar ternyata, kok tiba-tiba sudah salam saja gitu ya, tiba-tiba sudah selesai saja ini sholat gitu, bahkan sampai kita lupa ini rakaat yang keberapa ya. Ya memang itu ada tugas seton ya, seton yang secara spesialis menggoda manusia, mengganggu manusia agar tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya dalam sebuah hadis jelaskan ya bahwa ketika sholat itu seton akan datang dan akan menyuruh kita untuk mengingat hal-hal yang banyak. Udkur kada, ingat ini, ingat itu. Benar kita ingat ini, ingat itu dan seterusnya. Ya, akhirnya kita lupa berapa rakaat yang sudah kita lakukan gitu. Nah, kalau kita di dalam sholat kok ada bayang-bayang seperti itu, ada hayalan-hayalan, pikiran kita terbang-terbang kemana-mana, segera Bapak Ibu ya, segera ditarik lagi, difahami lagi apa yang kita baca, ya, segera. Dan makanya ketika sholat itu kan
ada pergantian-pergantian posisi yang kemudian dijeda dengan takbir. Kita mau ruku, takbir, Allahu Akbar gitu ya. Kita mau sujud, takbir juga, Allahu Akbar. Itu seolah-olah Allah ingin menegur kita ketika kita tidak khusyuk, ketika pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Allah ingin mengingatkan kita, hei, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan, itu tidak penting. Ya, apa yang kamu pikirkan itu remeh, kecil. Allah yang lebih besar. Jangan memikirkan yang remeh, yang temeh dunia. Itu nggak ada apa-apanya. Allah lah yang lebih penting, yang lebih besar, yang harus difikirkan. Ya, nah, jadi malu kalau kita sholat kemudian Allah melihat pikiran kita, Allah melihat hati kita, sedang kemana-mana, membayangkan ini, membayangkan itu, sedangkan Allah di depan kita sedang mengajak ngobrol kita, kok malah kita pikirannya kemana-mana. Ya, betapa tidak sopannya kita dengan Allah, betapa tidak malunya kita dengan Allah. Sedang diajak ngobrol dengan Allah kok malah pikiran kita kemana-mana. Ya, karena ketika kita sholat, Bapak Ibu, hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat juga ya mi'rajnya seorang mukmin. Ya, mi'raj kalau Nabi kan mi'rajnya kan diangkat dengan sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah langsung gitu ya. Sholat pun sebenarnya sama. Iya, ya, kita harus menyadarkan ruh kita itu seolah-olah sedang bertemu dengan Allah, ya. Karena sholat itu munajah, as-sholatu munajah. Sholat itu munajat. Munajat itu berbisik-bisik, ya. Kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kita sedang berdiskusi atau sedang ngobrol, ya. Luapkan semua keluh kesah kita, luapkan semua masalah-masalah kita, pasrahkan semuanya kepada Allah, ya. Sadari diri kita itu lemah, sadari diri kita itu kotor, sadari diri kita itu hina, begitu Bapak Ibu. Sholat itu hakikatnya adalah membangun diri kita agar kita bisa tahu diri, ma'rifatul insan, ya. Kita harus tahu diri. Kemudian setelah itu kita harus tahu atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, ya. Orang semakin mengenal Allah, mengenal siapa itu Allah, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya, kekuasaannya, kerajaannya, maka akan semakin tunduk kepada Allah. Akan semakin hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat, ya. Semuanya dipertimbangkan karena konsekuensinya besar, ya. Ya. Tapi orang semakin tidak mengenal Allah, orang semakin tidak mengenal dirinya sendiri, akan semakin sombong, akan semakin semena-mena, sembarangan, ya, kepada Allah. Baik Bapak Ibu, jadi butuh tumak ninah, butuh tafakur, dan butuh tadabur. Dari tadabur inilah Bapak Ibu, kemudian kita menjiwai, ya, menghayati agar sholat kita itu hayat. Hayat itu hidup, ya. Kita seperti orang sedang bernyanyi itu kan menghayati betul apa yang dia nyanyikan, ya. Nah, itu bisa sampai menangis kalau menyanyi itu, ya. Kalau marah bisa ekspresinya Masya Allah. Itu kenapa? Karena menjiwai. Nah, sholat itu seperti itu. Hampir sama seperti orang yang ketika menyanyi, apa yang dia baca betul-betul dihayati. Nah, ketika sholat pun kita bisa sampai menangis di dalam sholat kita. Nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Ya, dalam sholat silakan menangis tapi jangan berlebihan. Ya, ibaratkan Allah lah seperti orang tua kita. Ya, tapi bukan orang tua. Allah seolah-olah orang tua kita yang kita meluapkan semua keluh kesah kita. Ya, kita curhat semua
problem kehidupan kita, masalah-masalah hidup kita, kegelisahan-kegelisahan kita, luapkan semuanya kepada Allah. Yakini hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah kita, dan yakini Allah pun mendengar kita. Allah melihat kita. Allah memahami kita gitu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin sudah kita ya, alhamdulillah kita sudah melakukan latihan ya. Sudah sekitar 2 minggu Bapak Ibu berlatih bacaan-bacaan sholat ya, secara pelan-pelan ya. Setiap hari alhamdulillah sudah kita latih ya. Saya yakin pasti ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut latihan, pasti ya ada perubahan ya. Baik perubahannya ya, walaupun sedikit, 1%, 2% itu alhamdulillah disyukuri Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bersyukur, kemudian kita berusaha, pasti akan Allah tambah ya. Allah akan tingkatkan lagi kekhusyuan kita ya. Dan perlu dirutinkan dan dibiasakan ya. Karena apa yang namanya sholat khusyuk itu butuh terjaga ya. Ada sholat khusyuk yang baru khusyuk. Nah, kalau baru khusyuk jangan kemudian udah bisa saya. Nanti bisa lupa lagi. Harus terus diulang-ulang setiap sholat kita. Sholat kan setiap hari 5 waktu tuh. Jadi bisa latihan sebanyak 5 kali sehari. Belum ditambah dengan sholat sunnahnya begitu ya. Jadi apa itu maksud dari Allahu Akbar? Itu harus dihadirkan ya. Penjabarannya itu apa ya. Kalau terlalu panjang, cukup kata kuncinya yang dihadirkan. Karena kalau kita tahu kata kuncinya, hafal kata kuncinya ya, dan harus dihafal kata kuncinya itu, harus tahu apa kata kuncinya Allahu Akbar, kekuasaan dan keperkasaannya. Nah, itu yang dihadirkan ya. Jadi dari kata kunci ini nanti bisa dijabarkan ya. Allah, Engkau Maha Besar ya Allah dalam kekuasaanmu. Engkau Maha Besar dalam keperkasaanmu. Allah Maha Besar ya Allah dalam kerajaanmu ya. Engkau Maha Besar ya Allah dalam kasih sayangmu kepada kami. Engkau Maha Besar dalam azabmu ya Allah. Maha besar dalam kehendakmu ya. Engkau maha hebat, maha berkuasa, maha agung ya Allah ya. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul dengan hati dan pikiran kita, kita bisa menjiwai sholat kita ya. Jadi tidak hanya lisan kita yang mengucapkan dan hatinya kosong, pikirannya kosong, tidak, tetapi hati dan pikiran kita juga mengatakan seperti itu. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ya Allah. Allah, Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Gitu. Kemudian selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ya Allah, Engkaulah yang bisa melindungi kami. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan syaitan. Engkaulah yang berkuasa atas syaitan. Dengan mudah Engkau bisa menundukkan syaitan. Ya. Sedangkan kami hamba yang lemah, kami hamba yang tak berdaya tanpa kekuatan dan dayamu. Ya, maka bantulah kami, tolonglah kami ya Allah untuk bisa menundukkan syaitan, untuk bisa mengalahkan syaitan. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami berlindung dari godaan-godaan syaitan. Itu. Jadi sadari betul, katakan kepada diri kita, kita itu lemah Bapak Ibu. Kita butuh perlindungan. Ya, kita di dunia saja kan, kalau orang itu sudah punya BPJS, itu tenang itu. Ya, orang sudah punya asuransi itu tenang hidupnya. Ya, kenapa? Karena dia nggak khawatir kalau sakit nanti bisa ke dokter, kalau kecelakaan bisa ya ada jaminan gitu.
Kenapa kita yakin dengan manusia tapi kurang yakin dengan Allah, ya? Nah, kalau kita yakin dengan Allah, maka kita harus selalu berlindung kepada Allah, jangan pernah takut dengan siapa-siapa selagi kita sudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sudah berusaha di dunia ini melakukan perintah Allah, sholat, ya, ibadah, menjauhi larangan-larangannya. Gak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena sudah ada BPJS dari Allah. Sudah ada asuransi dari Allah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, walaupun ini minggu kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi ketika melatih ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu rasakan betul betapa nikmat-nikmat Allah itu mengalir kepada diri kita tiada henti. Rasakan ya Allah, Alhamdulillah saya bisa berdiri. Alhamdulillah saya bisa mengucapkan takbir. Alhamdulillah saya bisa melihat. Alhamdulillah saya bisa mendengar. Alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah engkau sadarkan, engkau bimbing hati saya untuk bisa sholat. Banyak hamba-hambamu ya Allah, makhluk-makhlukmu tidak diberikan nikmat-nikmat yang tadi begitu. Nah, hayati betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa kasihnya Allah kepada kita semuanya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi latihan itu terus digali terus Bapak Ibu. Tapi jangan keluar dari kata kunci. Silakan dijabarkan yang panjang lebar, tetapi jangan keluar dari kata kunci. Cuma penjabarannya ini di latihan aja di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat nanti kelamaan di luar sholat ya. Sambil kita sedang merenung, sedang duduk santai, dengarkan ya. Ya Allah, nikmatmu begitu banyak. Nikmatmu terus mengalir kepada diri kami. Tiada henti ya Allah. Hamba belum bisa membalas nikmat-nikmatmu ya Allah. Hamba masih banyak bermaksiat, masih banyak menggunakan nikmat-nikmatmu untuk berbuat dosa ya Allah. Betapa kurang ajarnya hamba ya Allah. Begitu. Jadi sholat itu nanti akan merubah kepribadian kita Bapak Ibu. Akan merubah karakter kita. Dan memang itu tujuan sholat. Kita harus tahu tujuan sholat itu apa, yaitu memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter akhlak mulia, yang menjadi kunci kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia atau di akhirat. Gitu. Jadi bacaan-bacaan sholat itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bacaan yang terapi yang Masya Allah bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik ya berkarakter positif terus gitu sehingga dahulu bisa merubah para sahabat menjadi pribadi-pribadi yang unggul ya bisa menguasai dunia ya mengalahkan musuh-musuhnya gitu. Jadi bukan berarti sholat kemudian kita tidak mempedulikan dunia. Dunia tetap penting, tetapi dunia dijadikan sebagai kendaraan untuk bisa lebih maksimal dalam beribadah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukuri betul ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat-nikmatmu. Engkaulah yang mengatur semuanya. Engkaulah yang memberikan nikmat-nikmat. Ya, Robbi itu yang memberi apa Tuhan. Allah Robbi itu Tuhan artinya. Tapi dari sisi Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengatur kita. Allah lah yang mengasuh kita. Ya.
yang memberi rizki kita itu Rob ya. Segala puji bagi Allah. Maka kita harus meluapkan pujian, ya rasa terima kasih, rasa syukur hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur yang paling besar. Tetap kita berterima kasih kepada manusia karena mereka menjadi perantara. Tetapi ya tidak mungkin mereka menjadi perantara kecuali kalau kecuali Allah lah yang memilih mereka sebagai perantara gitu. Tapi semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semua kebaikan, semua kemuliaan, semua penghormatan ya semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang paling layak untuk diberikan pujian dan penghormatan terbesar ini ya. Jadi ketika mengucapkan Allah apa alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita rasakan betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah, dan kita luapkan terima kasih kita kepada Allah walaupun ya kita masih belum bisa membalas, belum bisa berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang sangat sangat besar ya. Itu. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan betapa Allah sayang sekali sama kita. Allah cinta sekali sama kita. Walaupun kita kurang ajar, walaupun kita banyak maksiat, walaupun kita nggak tahu diri, Allah tetap terus memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan perhatiannya kepada kita semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau ya walaupun banyak sekali nikmat-nikmatmu, betapa besar rahmat dan kasih sayangmu, Engkaulah ya pun yang berkuasa tanpa batas. Engkaulah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Ya, artinya apa? Jangan gara-gara Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian kita terlena. Oh, udah nggak apa-apa kita maksiat, mau apa kita berdosa. Toh Allah Maha Pengampun, toh Allah Maha Penyayang. Jangan. Tetap Allah pun akan mengadab kita kalau kita teledor, kalau kita kurang ajar kepada Allah, kalau kita nggak bertaubat, itu ya. Maka Malik Yaumiddin ucapkan betul-betul, ya Allah, Engkaulah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan, ya Allah. Engkaulah yang memiliki pengadilan akhirat nanti, ya Allah. Kalau di dunia kita berbuat maksiat, tidak dihukum karena tidak ketahuan. Di dunia kita berbuat dosa, kita berbuat curang, kita mendolimi orang, kemudian kita lepas, kita bebas, kita bisa menyogok hakim, ya, kita bebas di dunia, tapi di pengadilanmu, ya Allah, tidak ada yang lepas. Ya, Engkaulah yang maha adil, Engkaulah yang maha berkuasa, hukumanmu sangat-sangatlah objektif ya. Engkau akan menghukum semua yang berbuat buruk sekecil apapun dosa. Dan engkau juga akan mengapresiasi, akan berterima kasih kepada hambamu yang berbuat baik sekecil apapun kebaikannya. Ya. Nah ini Malik Yaumiddin, nikmat apa kuasa Allah yang tidak ada batas. Kuasa Allah yang sangat sangat mutlak kepada hamba-hambanya. Tiada batas. Maliki yaumiddin. Kau ya Allah yang maha kuasa. Tiada batas baik di dunia ataupun di akhirat. Iyyaka na'budu. Budu bukan budi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya. Ketika itu kita hadirkan betul-betul, sadari betul-betul, katakan kepada diri kita bahwa kita itu betul-betul hamba, Bapak Ibu. Kita itu betul-betul budak, budaknya Allah. Disuruh apa-apa harus mau, ya. Karena kita itu tidak ada apa-apanya memang.
datang ke dunia ini dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin, dalam kondisi apa tidak memiliki apa-apa, bodoh, ya. Kemudian kita dibesarkan oleh Allah, dibesarkan melalui perantara orang tua kita, sehingga kita tumbuh besar, sehat, punya, kemudian kita belajar, punya ilmu, kemudian kita punya harta, punya pasangan, punya keluarga. Nah, itu semuanya adalah Allah yang memberikan, ya. Semua fasilitas, semua sarana, semuanya itu dari Allah. Harta, jabatan, ilmu, keluarga itu semuanya adalah titipan dari Allah. Jangan kita lalai, jangan kita lupa, jangan kita tergoda, ya, tertipu, ya. Ingat, awal datangnya kita ke dunia ini, kita hanya pendatang saja. Tidak boleh kita merasa hebat, merasa punya ini, punya itu. Kita itu hanya hamba. Kita itu hanya budak. Maka harus tahu diri. Harus ma'rifatul insan. Manusia itu maha lupa. Sumiyal insanu insanan linasyihi. Kenapa manusia dinamakan manusia? Dinamakan insan. Insan dari kata nasi, artinya lupa. Karena manusia memang tempatnya lupa. Sering lupa, apalagi semakin berumur semakin lupa. Maka perlu diingatkan dan diingatkan terus. Ya, perlu kita hadir di majelis ilmu. Perlu kita mendengarkan nasihat. Jangan sombong. Wah, saya sudah hafal, udah dengar berkali-kali. Ah, saya sudah hafal Quran, sudah hafal hadis. Jangan. Ya, kalau Allah berkehendak itu bisa jadikan lupa semua tuh. Al-Qurannya, hadisnya. Ya, kalau berkehendak Allah bisa cabut itu semua hidayahnya. Ya, maka bersyukurlah dan teruslah minta kepada Allah agar tetap menjadi hambanya. Jangan sampai Allah memecat kita. Jangan sampai Allah memutus hubungan kita. Kita ingin selalu menjadi hamba Allah sampai hari kiamat. Sampai nanti di akhirat. Ya, walaupun kita sudah masuk surga, tetap kita ingin menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu ya Allah. Sadari betul-betul. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hayati dan sadari betul, jiwai kita itu hanya pengemis kepada Allah. Kita itu peminta-minta kepada Allah. Ya, kalau Allah nggak memberikan, tidak akan memberi. Ya, jadilah pengemis-pengemis Allah. Jangan jadi pengemis-pengemis manusia. Jangan menjadi pengemis-pengemis makhluk, tapi mengemislah kepada Allah. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh minta tolong ke manusia. Boleh, silakan. Tetapi itu hanya melaksanakan perintah Allah. Ya, karena kan Allah memerintahkan kita untuk apa? Saling tolong menolong. Ya, tapi jangan bersandar mutlak. Ya, pasrah kepada manusia, jangan. Hanya perantara saja. Bersandar mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Engkaulah ya Allah yang maha bisa, yang maha kuasa, yang maha hebat, bisa merubah semua kondisi sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun gelisah kita. Allah lah yang bisa merubahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah ini untuk bisa, ya, kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita, tidak ada cara lain selain kita terus-menerus di dalam bimbingan Allah. Ya, jadi inti tujuan dari sholat itu adalah agar menjadi hamba yang selamat dan hamba yang sejahtera di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang terus dalam bimbingan Allah.
hamba-hamba yang ya tidak dibiarkan oleh Allah. Maka mintalah terus bimbingan Allah. Nah, kita kan sudah dapat hidayah Pak Ustadz. Kita kan sudah Islam. Kenapa minta hidayah, minta bimbingan lagi? Loh, siapa yang menjamin kita terus dalam kondisi Islam? Ya, terus hidayah itu tidak hanya masuk Islam saja, hidayah itu banyak. Hidayah orang asalnya suka marah menjadi ramah, yang asalnya suka membenci menjadi mencintai, yang asalnya suka mengejek menjadi mengajak. Itu termasuk hidayah dan bimbingan dari Allah, ya. Nah, itu perlu kita minta kepada Allah, ya, agar Allah tidak melepaskan kita, Allah tidak membiarkan kita, Allah tetap peduli dan memperhatikan kita, ya, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis, itu Allah ternyata menjawab Al-Fatihah kita. Allah merespon Al-Fatihah kita. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu merespon hamidani rabbi, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, gitu. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, sedang hambaku sedang menyanjungku. Itu dijawab oleh Allah. Jangan kira kita ngomong sendiri. Allah menjawab, Allah merespon, Allah mendengar, Allah memahami, ya, melihat kita, melihat pikiran dan hati kita, gitu. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bimbingan yang seperti apa yang baik, ya. Kita perlu contoh dalam kehidupan kita. Perlu tauladan. Nah, agar kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan keselamatan, kita butuh bimbingan. Bimbingan seperti apa? Seperti bimbingannya, jalannya orang yang kau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, para ulama. Itu bimbingan-bimbingan, contoh-contoh yang bisa kita ikuti. Kenapa mereka menjadi contoh? Karena mereka berakhlak mulia. Ya, karena inti dari agama ini adalah akhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia, Bapak Ibu. Jadi inti syariat, inti tauhid adalah akhlak. Akhlak. Bukan bukan apa namanya, bukan tauhidnya, bukan. Iya tauhid iya, syariat juga iya, fikih juga iya, tapi intinya di akhlak. Semuanya harus tunduk kepada akhlak, ya. Tidak ada artinya orang tauhidnya, oh, hatam kitab ini, hafal kitab itu, fikihnya juga sama, udah hafal di luar kepala ini itu, sholat iya, tapi akhlaknya amburadul. Itu sama saja berarti seperti orang menanam pohon tapi tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya, ya. Nah, jadi akhlak mulia inilah yang kita harapkan dari sholat ini akan tumbuh tumbuh dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan akan tercerminkan dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, ya. Nah, kita minta kepada Allah akhlak orang-orang mulia, para nabi, para siddiqin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya jalan yang engkau murkai, ya Allah, bukan jalan yang sesat, ya. Jadi kata kuncinya adalah akhlak buruk. Ya Allah, kami bukan meminta, kami minta dijauhkan dari akhlak-akhlak buruk seperti orang al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi, atau ad-dhalin, orang-orang Nasrani, ataupun kelompok-kelompok yang lain yang mereka tersesat, atau hamba-hambamu yang muslim tetapi durhaka, tapi fasik, tapi munafik, ya Allah. Jauhkan dari akhlak-akhlak buruk tersebut, ya Allah. Lindungi kami dari akhlak-akhlak tersebut, ya Allah.
Hanya Engkaulah yang bisa melindungi kami, memprotek kami. Hanya Engkau ya Allah yang bisa ya menjaga kami. Jauhkanlah ya Allah dari akhlak-akhlak yang buruk itu. Karena akhlak buruk ini kunci ke kehancuran seseorang. Orang sudah tinggi-tinggi karirnya. Orang sudah apa namanya terkenal, viral, udah terhormat. Itu bisa jatuh seketika hanya karena akhlak. Ya, karena akhlak. Kita lihat ada pejabat tinggi gara-gara dia selingkuh, gara-gara dia eh, main dengan wanita lain, akhirnya ketahuan jatuh langsung dipecat. Nah, gitu ya. Jadi akhlak ini bahaya sekali. Kunci kesuksesan orang itu akhlak, akhlak ya. Jadi orang kita pun sama ketika ingin punya anak, walaupun mungkin nggak cerdas-cerdas amat, tapi kalau akhlaknya baik, senangnya luar biasa kita. Kita punya karyawan, mungkin cerdasnya nggak cerdas-cerdas amat, tapi akhlaknya, masya Allah, seneng banget kita, ya. Tapi kita punya anak, pinter luar biasa, tapi akhlaknya amburadul, nggak pengen kita. Naudzubillah. Atau punya karyawan, pinter banget, tapi sombong, akhlaknya nggak ada. Udah nggak usah jadi karyawan dah, gitu ya. Itu jadi akhlak itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian selain itu juga astagfirullah. Kita perlu untuk mentadaburi apa menjiwai makna astagfirullah. Karena di dalam sholat itu ada istighfar ya. Ada istighfar. Jadi tadabur yang kita latih di dalam bacaan itu adalah tadabur yang ya, bacaan-bacaan yang paten Bapak Ibu ya. Tidak semuanya akan kita tadaburi karena ada bacaan-bacaan yang tidak paten ya seperti bacaan surat itu kan nanti ganti-ganti, berubah-ubah. Maka itu ya mungkin nanti bisa dipelajari masing-masing. Tapi yang kita pelajari bacaan paten seperti Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian bacaan Astaghfirullah, ya, kemudian bacaan Sami Allahu liman hamidah, ya, bacaan tasbih Subhanallah. Itu bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat yang paten, yang perlu kita jiwai, perlu kita tadaburi. Ya. Nah, apa maksud dari astagfirullah? Astagfirullah itu kata kuncinya dulu harus dihafal yaitu pengakuan dosa. Ketika kita mau minta ampun kepada Allah, maka akui dulu dosa-dosa kita. Ya Allah, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Saya ngaku ya Allah, saya salah. Saya sadar ya Allah, itu tidak betul. Ya Allah, saya melakukan itu karena saya kalah ya Allah dengan syahwat saya, dengan syaitan. Saya telah menganiaya diri saya ya Allah. Saya telah kurang ajar kepadamu ya Allah. Saya telah menggunakan nikmatmu untuk bermaksiat ya Allah. Ampun ya Allah. Maafkan ya Allah. Ya, kalau engkau tidak memaafkanku, tidak mengampuniku, hancurlah semua kehidupanku ya Allah. Tidak ada kebahagiaan tanpa ampunanmu ya Allah. Astagfirullah. Itu ya. Ini astagfirullah. Kemudian subhana rabbiyal maaf. Sami Allahu liman hamidah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika kita ruku dulu ya. Ketika kita ruku itu kan kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Ya, Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Artinya itu. Maksudnya apa? Kalau baru artinya kan belum bisa dijabarkan. Kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah kesempurnaan dan kekuasaan. Ya, kesempurnaan dan kekuasaan. Artinya apa? Allah itu maha suci, tidak memiliki kekurangan. Allah maha suci, artinya beliau adalah sempurna. Beliau itu eh,
Semua sifat-sifat baik ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat yang kurang. Allah punya anak seumpama, Allah punya punya pasangan, atau Allah punya bapak. Oh, itu sifat-sifat yang kurang, tidak boleh disematkan kepada Allah. Atau Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, nggak boleh kita sematkan sifat-sifat itu. Allah itu benda, Allah itu berarah, Allah bertempat, itu nggak boleh. Ya, jadi kita sempurnakan Allah. Allah itu maha sempurna dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya. Selain itu juga Al-Azim, maha agung, artinya agung kekuasaannya, agung kerajaannya, agung kemampuannya, agung kasih sayangnya. Jadi subhana rabbiyal azim, ketika ruku kita baca betul-betul, ya Allah engkau maha sempurna ya Allah. Ya Allah engkau maha agung maha kuasa ya Allah. Ya Allah tidak memiliki kekurangan apa-apa. Kemudian setelah itu sami Allah liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Allah mendengar yang memujinya. Kita hayati betul-betul Allah itu memahami kita. Allah mendengar kita. Allah melihat kita. Allah memahami kita semuanya. Allah melihat isi hati kita. Allah melihat isi pikiran kita. Nah ini. Maka kalau kita menghayati betul-betul sami Allah itu, kita bisa merasakan selalu diawasi oleh Allah. Ya, setiap gerakan di dalam sholat selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Malu kalau hati kita itu melayang-layang kemana-mana. Malu kalau pikiran kita itu terbang ke sana kemari. Karena Allah faham. Nah, ini hamba saya itu lagi ngelantur nih pikirannya. Allah tahu, malu kalau kita dilihat sama Allah dalam kondisi seperti itu. Makanya akan membangun ihsan ketika kita memahami dan menjiwai betul-betul makna dari sami Allah. Allah mendengar, Allah faham, ya. Dan perasaan seperti ini nanti dibawa ke luar sholat juga. Ketika kita sholat, ketika di luar sholat, setiap gerak dan langkah kita, setiap ucapan dan perbuatan kita, kita harus merasa dan yakin ya bahwa Allah melihat, Allah faham. Ya kita berbuat ini, oh saya nggak niat, nggak sengaja. Wah Allah tahu ada niat, ada sengaja gitu ya. Nah berikutnya adalah Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini seperti kita sedang memuji, sama seperti alhamdulillah ya. Artinya kita eh, pasrahkan, kita berikan segala pujian terbaik hanya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah luas, begitu luas, seluas langit dan bumi dan seluas kehendaknya. Ya Allah Maha terpuji, Allah Maha mulia, Allah Maha baik, ya, itu. Baik, cukup sampai i'tidal ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bacaan ketika sujud, duduk di antara dua sujud ya, insya Allah, dan seterusnya sampai salam. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, one of kamera banyak saudara. Itu Ustaz yang eh, Robbana lakal hamdu mi'las gitu ya. Itu kalau hanya Robbana lakal hamdunya saja nggak apa-apa Ustaz. Atau memang lebih afdol semuanya. Afdolnya semuanya. Cuma kalau Robbana lakal hamdu saja nggak apa-apa. Kalau nggak baca pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuma lebih baik kan baca ya. Kalau dalam sholat itu sebisa mungkin kita tidak kosong dari zikir gitu. Jadi baca aja sampai semuanya. Robbana lakal hamdu mil'as. Dan pelan-pelan bacanya, Bu.
Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sambil dijiwai, ya Allah, Engkau paling terpuji, paling mulia. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Segala puji untukmu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Itu Bu, sambil dijiwai. Kalau terlalu panjang, cukup kata kuncinya. Dari kata kunci inilah kemudian bisa kita jabarkan. Gitu. Ya, Iya, 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 baik Ustaz. baik. Yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya Bu, ya Ustadz, kan saya pernah dengar kalau kita sholat berjamaah, kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi kita langsung baca Robbana walakal Lakal. hamdu samawati wa mi'ul ardi wa mi'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa benar itu Ustadz? Enggak, tetap kita disunahkan baca Sami Allahu liman hamidah. Nanti setelah itu baca Rabbana lakal hamdu. Oh, di bunda kalau jamaah itu Allah. Dibolehkan, ya, tetap dibolehkan. Oh ya Ustadz. Iya, jadi Sebaiknya untuk kita baca juga mentadaburi, Sami Allahnya ya Ustadz. iya, untuk mentadaburi apa yang kita baca juga. Tuh, Oh ya. ya, ya, makasih Ustadz. Ya, sama. Ustaz, Ya, mau silakan. tanya, mil usamawati atau mil asamawati, Ustaz? Boleh dua-duanya, boleh mil'u, boleh mil'a, ya, artinya sama. Oh iya gitu. Iya, Makasih Ustaz. Karena iya, ada di buku ada mil usama iya, dan A dan U boleh itu. dua-duanya. Oh iya. Mm-mm. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Eh, Begini, jadi ternyata dengan dengan belajar makin banyak yang tidak tahu tuh ketemu gitu. Jadi gini, itu kan sholat khusyuk itu sholat seperti sholatnya Nabi, Mm-mm. ucapannya, gerakannya seperti Nabi gitu. Nah, sementara secara pribadi saya belajar aja khusus sekarang rasanya, apalagi kan ini nantinya kan sampai selesai bacaan sholat ya, paling tadi yang rukunnya itu ya, yang di mana gitu. Nah, eh saya pernah dengar juga bahwa sholat itu yang sudah benar saja kita belum belum tentu diterima sama Allah, apalagi yang belum benar gitu. Nah, selama kita ya mungkin paling tidak saya lah sebelum ini atau sebelum paham tentang sholat, berarti kan masih masih banyak kurangnya gitu. Dan sekarang aja belajar untuk membawa kata kunci dalam hati itu masih susah. Walaupun saya latihannya sudah mencoba dan sudah dilaporkan, tapi dalam pelaksana itu ya mungkin seperti Ustadz bilang masih perlu banyak latihan gitu. Nah, itu bagaimana sholat-sholat yang lalu itu, yang masih belum bisa khusyuk gitu, masih Iya, ada kurang iya, mungkin mungkin apa ya, paling tidak dalam bacaan itu ya kurang tapakur dan tadaburnya itu iya. sangat kurang mungkin, atau bahkan mungkin Mm. kalau kemarin di awal saya bilang kok saya rasanya bacaan itu hampa gitu ya, baca aja terus gitu. Nah, itu Iya, yang gitu gimana itu? iya Makasih Pak. Ustaz. Jadi kata kunci itu sangat penting sekali dan harus dihafal, Pak. Harus dihafal. Kalau nggak hafal ya nggak akan ingat gitu. Harus direkam di kepala. Setelah direkam, baru nanti dijiwai. Dari kata kunci itulah nanti muncul penjabaran-penjabaran. Ya, biar penjabaran kita nggak kemana-mana. Harus ada kata kuncinya itu. Harus dihafal, Pak. Nah, kemudian setelah itu, kalau seumpama eh, dulu kita sholat-sholat, ya saya juga sama. So, mungkin tidak khusyuk, melayang kemana-mana, tidak maksimal. Ya kita cukup bertaubat sekarang. Tidak perlu diulangi lagi, Pak. Karena kalau sudah sah secara fikih, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka sholat dianggap sudah lunas. Gitu.
Tapi apakah diterima atau tidak? Nah, itu pertanyaan, ya. Diterima atau tidak itu pertanyaan. Karena ibadah kita bisa saja secara fikih sah, tetapi secara pahala mungkin nggak dapat pahala, gitu ya. Cuma istilahnya apa ya? "Ya udahlah, kamu udah impas tapi nggak dapat apa gitu." Gugur Nah, kewajiban aja. iya, tapi kan sayang. Ada 60 tahun orang sholat tapi nggak dapat apa-apa. Sayang di dalam hadis itu kan ya. Iya. Makanya makanya kan orang banyak yang sholat tapi masih korupsi. Korupsi, Orang sholat tapi masih berbohong. Orang maksiat. sholat tapi masih menipu, masih berkata kasar, masih eh, sombong, masih ya punya sifat-sifat buruk itu. Kenapa? Karena di dalam sholatnya ya mungkin belum diperbaiki. Jadi sholatnya itu belum tanha anil fahsya iwal Munkar. mungkar ya. Kalau semua orang memiliki ya program seperti ini, Masya Allah Pak, itu bisa memajukan sebuah negara. Karena perubahan Ya, negara, insya Allah. perbaikan negara dimulai dari pribadi, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, kemudian satu negara ini bisa berubah, gitu ya. Sayang ini kan ilmu khusyuk itu ilmu yang pertama yang akan Allah cabut di muka bumi ini dari umat Nabi. Nah, nanti semakin lama semakin orang jarang yang khusyuk, ya. Makanya Iya. semakin lama jarang orang yang punya akhlak mulia, gitu. Ya, semakin ke sini coba orang-orang akhlaknya semakin baik atau semakin rusak, ya. Nggak usah dijawab. Kita bisa menjawab sendiri-sendiri. Karena apa ya? Di antaranya karena itu. Sebab kita di dalam sholat kita sudah mulai tidak khusyuk. Ya, akhirnya dalam praktek kehidupan sehari-hari pun ya tidak ada karakter-karakter baik yang atau sedikit karakter-karakter baik gitu ya. Seperti itu. Jadi terus Pak, jangan menyerah. Apa yang sudah lewat, lewat ya sudah, tapi kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya. Saya baru sekarang mulai belajar sholat khusyuk. Ya, baru sekarang saya mulai fokus dalam sholat saya gitu. Ya, hadirkan dalam Iya, ya. penjiwaan astagfirullah, istighfar ya. Itu. Baik, ada Ya, lagi? makasih Ustadz. Sama-sama. Iya. Maaf Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Ya, Ya. Apakah emang benar gitu sholat itu bisa dibayar Ustaz? Saya pernah dengar gitu. enggak. Sholat Nggak kok boleh. dibayar? Pakai duit gitu? Nggak, maksudnya kan kita pernah dulu ketinggalan sholat, terus ya udah kita bayar gitu. Iya, Sholat pakai kita duit sholat gitu kan? lagi untuk enggak, kita sholat lagi Oh, gitu. sholat lagi Mengkodok. itu kodok Dikodok, ya. dikodok Ustaz. Maksudnya Kodok dikodok. Kodok. gitu. Saya kira Iya, bayar pakai duit. enggak kita kodok gitu Ustaz. Kodok Apa wajib, pernah bukan dengar? boleh lagi. Jadi kalau kita ketika pemuda dulu lah yang sudah lampau, kita pernah meninggalkan sholat, itu menjadi hutang Bapak Ibu. Menjadi hutang bagi kita harus dikodok. Ya, tapi banyak banget Ustadz tahunan. Nah, Ya iya betul. semampunya. Heeh. Semampu kita. Sumpama kita kalau sholat duhur, biasanya sholatnya sekali, ya sholatnya 2 kali atau 3 kali. Ya, Nah, Allah terus akan melihat usaha kita. Ya, seumpama ternyata umur tidak sampai ya untuk melunasi sholat-sholat kita, Allah melihat usaha kita. Berbeda dengan orang yang ah nggak mungkin bisa membayar itu sholat-sholat, nggak usah lah, males lah. Wah, Allah juga melihat hati kita dan ya pikiran kita yang seperti itu. Harus ada usaha dulu untuk mengkodok. Nah, baik. Ustaz, apakah mengkodok itu seumpama gini ya, Ustaz, kita sholat zuhur, terus bayar sholat zuhur habis itu gitu. Uh, ataukah kita boleh misalnya satu hari, aku mau bayar sholat.
yang tinggal hari ini terus dibayar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, seterusnya apakah boleh satu kaligus gitu, Ustaz? Iya, boleh, boleh. Boleh. Tidak harus zuhur pada waktu zuhur, tapi Iya. boleh semua zuhur nih. Saya mau qadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh, silakan. Oh ya, Ustaz. Bahkan lebih baiknya secepatnya, lebih cepat, lebih Baik. bagus. Iya, seperti taraweh berarti nanti Oh ya, Ustaz. taraweh gitu, iya. Mm. Malah ya Berarti taraweh kan sunnah, sedangkan mengkodok sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Harusnya, Wajib. iya, harusnya lebih didahulukan mengkodok sholat itu. Begitu. Doanya Ustaz, niat doanya. Niatnya sama aja seperti sholat biasa, cuma ditambah kodoan. berdoa. Ya, Oh ya. sholli fardu subhi rok'ata ini ya Qadha lillahi. kodoan lillahi ta'ala. Saya niat Oh, sholat subuh 2 rakaat karena Allah, ya, fardu karena Allah, kodoan sebagai kodo itu, ya. Ustadz, boleh dari saya, Ustadz. Kenapa Pak? Ada dari saya sedikit, Ustadz. Ya, silakan. Ah, jadi begini, Ustadz, saya setelah ikut apa namanya latihan ini, ada hal yang apa namanya ya eh, membimbing sebelum, maksud saya begini, sebelum kita baca Al-Fatihah, kan kita baca iftitah dulu, doa iftitah dulu, Ustadz. Hmm. Nah, pengalaman saya membaca doa iftitah ini itu lebih memuluskan pemikiran atau jalan ke arah Al-Fatihah. Setelah kita takbiratul ikhram, kan tadi kata kuncinya maha kuasa dan maha eh, Kekuasaan dan keperkasaannya. ya. Nah, sebelum sampai di situ kita baca doa iftitah itu kan kita menghambakan diri. Wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi itu saya baca sampai selesai ya. Itu lebih apa namanya? Lebih meresap lagi masuknya ke dalam Al-Fatihah. Itu yang saya rasakan sekarang. Nah, kita di dalam kursus ini kan kita langsung masuk ke Al-Fatihah karena ini adalah rukun yang harus kita baca. Tetapi ada baiknya setelah takbiratul ihram itu kita harus paham lagi itu doa iftitah, kita masuk di situ. Allahu Akbar. Wajahtu wajah, aku hadapkan wajahku dan mukaku ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita mengatakan bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku itu adalah karena Allah Rabbil Alamin. Nah, itu membimbing untuk masuk ke Al-Fatihah, Ustaz. Jadi habis itu baru kita masuk Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu rasanya lebih mantap. Ini pengalaman saya setelah 2 kali mengikuti kursus sama Ustadz ini. Ini saja barangkali sedikit tambahan. Oh, ada satu lagi tadi Ustadz dalam terjemahan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di terjemahan dikatakan Allah membenci jalan. Ya, tapi sebetulnya harus ditambah Allah membenci orang-orang yang ya apa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, yaitu orang-orang yang orang-orangnya yang kurang di terjemahannya Ustaz. Bukan jalannya, tapi orang-orang yang seterusnya jalannya itu di terjemahannya tadi saya baca seperti itu. Ini input saya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Apa namanya? Iftitah, iya, bagus Pak ya. Tadi memang betul bacaan iftitah itu bisa membimbing kita untuk bacaan setelahnya ya. Cuma kenapa kok kita tidak mentadaburi iftitah gitu ya? Karena
bacaan iftitah orang berbeda-beda, Pak. Ya, Kalau betul. ini wajah tuh, ini kan versi NU, kemudian Ya, Allahumma ba'id, ini versi Muhammadiyah. Mungkin nanti kelompok lain juga punya versi lain. Nah, ya, makanya saya terlebih dahulu menghindari perselisihan itu dulu. Jadi yang semuanya baik dari NU atau Muhammadiyah membaca, nah itu yang kita dahulukan untuk ditadaburi. Nah, untuk mengganti ya, tadi kan sebelumnya kan saya sudah pernah menyampaikan sebelum kita masuk sholat perlu kita tenangkan jiwa dan raga kita terlebih dahulu. Katakan kepada hati kita, sadarkan diri kita, kita itu sedang akan menghadap Allah. Kita itu akan menyembah Allah. Kita itu akan mengagungkan Allah, memuja dan memuji Allah itu. Nah, jadi saya masukkan di situ, Pak. Nah, karena apa? ya, Iftitah itu berbeda-beda, makanya tidak kita masukkan. Nah, kemudian ya, yang kedua, tadi terjemahan siratal ladzina. Ya, ini siratal ya, ladzina memang terjemahannya tadi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, betul. Ini terjemahannya kurang memang, Pak. Ya, tapi maksudnya tadi sama seperti yang kita jelaskan ya. Pada ya, intinya eh, pada intinya adalah tadaburnya dan kata kuncinya. ya, Tadaburnya ya, kata kuncinya yaitu akhlak mulia. Ketika kita mengucapkan ini, goalnya, intinya, kesimpulannya adalah kita ingin mendapatkan akhlak mulia. ya, Sebagaimana akhlak-akhlak mulia yang Allah anugerahkan kepada para nabinya, rasul-rasulnya, para syuhada, solihin, begitu. Ya, ya. terima kasih Pak ya. Ya, mungkin yang saya maksud tadi bukan siratal lazinya itu ghairil Ghairil maghdubnya itu, maghdubi. Pak. Itu kan Khairil Allah, maghdub. uh, Khairil maghdub ini bukan jalan yang ya, engkau bukan murkai dan jalan, tapi bukan jalan orang-orang yang orangnya yang kurang menurut saya. oh iya, khairil maghdub ya. Alaihim. Tapi ya Dari alaihimnya. maksudnya sama sih. Sebenarnya arti itu kan intinya itu Ya, menghantarkan kepada makna yang sama. Ya, kalau mau ditambah ya, ya. orang-orang juga boleh. Bukan jalan Jadi, orang-orang yang engkau murkai, boleh juga. ya. Jadi tadi saya cerita tadi iftitah itu Pak Ustadz, Hmm, itu pengalaman saya yang saya ngerti yang Ustadz bilang tadi, doa iftitah ini orang-orang berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan. Tapi pengalaman apa namanya 2 kali saya mengikuti sebagai apa ya namanya itu awal dari mendekatkan ke Al-Fatihah itu agak lebih mantap dengan saya baca iftitah dengan mengerti juga artinya itu iya, apa gitu. Itu maksud saya. iya. Makasih. Terima kasih. Bagus. Jadi buat pelajaran kita juga nanti ke depannya yang membaca itu ya nanti bisa. Ya, Sebenarnya ini tadabbur yang kita sampaikan ini bisa diterapkan pada bacaan-bacaan yang lain gitu ya. betul, betul. Bacaan-bacaan iftitah atau bacaan tahiyat, bacaan-bacaan Iya, persis. Al-Quran juga begitu ya. Jadi kita sengaja fokuskan yang ini karena yang ini yang menjadi kesepakatan Ya, kaum muslimin yang ya. dibaca di dalam sholat begitu. Itu sudah mulai saya praktekkan Ustaz sampai ke salam. Masya Terima kasih Allah. banyak Ustaz. Terima kasih Gimana banyak. testimoninya, Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi. Pertama saya Perbedaan. masuk sebelum masuk Al-Fatihah tadi, saya baca dulu iftitah dan itu lebih mantap masuk ke Al-Fatihah. Kemudian tadi sebagai waktu kita Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu Allah Maha
dia mendengar apa yang kita Sami'allahu liman hamidah ya. Allah Maha mendengar. Nah, di situ kan saya langsung ingat karena Allah mendengar, saya lengkap baca seperti doa ihtidal tadi yang seperti Ustadz tulis di situ. Ya. Begitu terus sampai sujud dan lain sebagainya, itu saya coba hafalin sampai ke berbangkit dari sujud yang pertama. Sebetulnya kita berdoa Masya waktu Allah, duduk. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah berarti ya. Bapak udah bisa mandiri itu. Iya Ustadz, tapi rasanya godaan setan ini enggak kira-kira deh Ustadz. Kadang-kadang Ya, udah memang butuh latihan konsentrasi. terus, latihan. Ya. Dan kadang-kadang itu Ustadz, begitu setan itu menggoda kita, diajaknya kamu kan tadi ikut kursus di ini. Nah nanti kebayanglah proses Ustadz bercerita. Itu kan menggoda kan Ustadz. Memang pintar banget memang Ya, setan itu pintar. Pintar banget ya. Iya, makanya kita berlindung. Awal-awal kan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya, biar Allah kalahkan setan itu dulu. Allah sembelih itu setan. Kemudian juga ada peristiwa umpamanya. Kita baru mulai Allahu Akbar, baru mau mulai Al-Fatihah, ya. Ingat tadi kunci mobil saya taruh di mana? Iya, emang begitu. Sambil mikir kunci mobil itu, tapi Al-Fatihah itu jalan lancar, Ustaz. Sampai amin, Al-Fatihah selesai, kuncinya ketemu gitu. Ingat kuncinya. Ya, memang seperti itu. Hampir semua orang mengalami. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Enggak, Ustaz, maaf. Insya Allah Masih bisa. kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Kalaupun mungkin alhamdulillah tadi Pak Zul ini bisa mandiri luar biasa itu ya. Alhamdulillah. Karena ya orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat biasanya langsung paham. Seset langsung dikasih ini, langsung bisa ini. Insya Allah. Tapi tetap ya, yang belum terus dilatih ya, tetap bersabar, tetap berhusnudzon, tetap bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan gitu ya. Karena niat kita semuanya baik, ingin baik sholatnya, ingin baik kehidupan dunia dan akhiratnya. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Ustaz, ilmu dan penjelasan.